Oh, hello everyone. My name is Irki Akusarin Farisha. I'm from class 1002 and welcome to my video. In this video, we will discuss electricity circuit. Listen to my explanation and let's go. Apakah kalian tahu benda ini? Benda ini adalah stand kelistrikan. Benda ini akan menjadi objek pembelajaran utama kita di hari ini. Benda ini sendiri berfungsi sebagai tempat untuk membuat suatu rangkaian kelistrikan. Kelistrikan sendiri adalah suatu fenomena fisika di mana adanya keberadaan aliran atau arus listrik. Kelistrikan sendiri sangat berguna dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Bahkan kita bisa saja tidak dapat hidup tanpa adanya listrik. Contoh yang paling sering kita temui itu pada lampu, TV, atau pada HP yang sedang kita gunakan saat ini. Kelistrikan sendiri ada dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel. Tapi sebelum itu kita akan mengenalkan dulu alat-alat yang ada untuk membuat suatu rangkaian itu terlebih dahulu. Sebelum kita membuat rangkaian, pertama saya akan memperkenalkan alat dan komponen yang ada terlebih dahulu. Alat yang pertama adalah multitester. Alat ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik yang ada pada baterai atau pada kelistrikan. Alat yang kedua adalah hydrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur berat jenis aki pada baterai. Lalu yang ketiga tentunya adalah kabel. Alat ini digunakan untuk menghubungkan tegangan listrik yang ada pada baterai ke berbagai terminal yang ada pada rangkaian. Lalu yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah baterai itu sendiri. Baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan listrik yang akan dialirkan pada rangkaian kelistrikan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada pada stand kelistrikan ini. Yang pertama adalah relay. Relay ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tegangan listrik yang dialirkan. Lalu ada fuse. Fuse ini berfungsi agar tidak terjadi konsleting listrik jika rangkaian salah. Jadi ketika terjadi konsleting listrik, fuse ini akan mencegah terjadinya dengan memutus aliran listrik yang ada. Lalu ada kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai saklar yang nantinya akan memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Lalu yang terakhir adalah lampu. Lampu ini berfungsi sebagai indikator penerima aliran listrik yang dialirkan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada alat-alat serta komponen-komponen yang ada pada stand kelistrikan ini. Pertama-tama, kita cek terlebih dahulu kondisi bodi baterai ini. Pastikan kondisi bodi baterai ini dalam keadaan yang baik, seperti terhindar dari kotoran, karat, dan juga tidak mengalami kerusakan seperti retak ataupun pecah. Jika baterai ini kotor, maka kita bisa membersihkannya dengan kain. Nah, selanjutnya kita cek terlebih dahulu pada kondisi bodi baterai ini. Dapat dilihat jika kondisi bodi baterai ini masih dalam keadaan yang bagus. Selanjutnya kita akan mengecek volume air yang ada di dalam baterai ini. Caranya sendiri kita lihat bayangan air yang ada di sini. Apakah berada di tengah-tengah upper dan lower level, atau berada di bawah lower level atau di atas upper level.
Jika berada di bawah lower level, berarti air aki perlu ditambah. Sedangkan jika berada di atas upper level, air aki harus dikurangi. Standarnya berada di tengah-tengah lower dan upper level. Jika tidak terlihat, maka bisa digoyang-goyangkan baterainya. Jika masih tetap tidak terlihat, maka kita bisa menggunakan senter. Nah, dapat dilihat sini air masih berada di tengah-tengah lower dan upper level, maka volume air aki ini masih bagus dan dapat digunakan. Selanjutnya kita akan mengecek berat jenis air aki-nya terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang bernama hidrometer ini. Caranya pertama kita buka tutup ini yang berada di atas baterai aki ini. Lalu kita masukkan ujung dari hidrometer ini ke dalam lubang yang ada. Setelah itu kita pencet pegangan karet ini sampai kempis, lalu kita lepaskan sampai air ini terhisap ke dalam tabung yang ada di hidrometer ini. Tunggu sampai air aki ini berhenti terhisap. Nah, saat mengukur pastikan agar indikator yang ada di sini tidak menempel pada tabung kaca pada hidrometer. Selanjutnya kita lihat pada permukaan air aki ini. Jika berada di warna merah berarti ini harus diisi ulang. Jika berada di warna putih berarti sudah standar, sesuai standar. Dan jika berada di warna hijau berarti kondisi berat jenis air aki ini masih dalam kondisi yang bagus. Lalu kita lihat berapa berat jenis air aki ini dengan melihat garis yang ada pada indikator ini. Satu garis kecil ini senilai dengan 5 dan dapat dilihat jika berat jenis air aki ini adalah 1295. Setelah itu kita bisa mengembalikan air aki ini kembali ke dalam baterai dengan mengangkat sedikit hidrometer dan memencet pegangan karet ini. Pencet secara terus-menerus sampai air aki yang berada di dalam tabung hidrometer terkuras habis. Jika sudah, kita bisa menutup kembali baterai ini dengan penutupnya kembali. Pemeriksaan baterai terakhir itu adalah mengukur tegangan baterai aki dengan menggunakan alat bernama multitester ini. Pertama, kita kalibrasikan dulu multitester ini dengan memutar selektor pada posisi 1 kali ohm. Lalu jika sudah, kita tempelkan kedua probe atau terminal yang ada pada multitester ini. Kita lihat jarum pada multitester ini melewati angka 0 ohm atau tidak. Jika tidak, berarti ini perlu dikalibrasi dengan memutar bagian multitester ini. Jika tidak, kita bisa memutar skrup yang ada di sini. Jika dengan menggunakan obeng atau jika bisa dengan menggunakan kuku.
Nah, dapat dilihat jika jarum ini telah berada di angka 0 ohm, yang berarti ini sudah bisa digunakan dan sudah terkalibrasi. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada baterai. Untuk mengukurnya kita pasangkan probe yang ada pada multitester ini kepada terminal yang ada pada baterai. Pastikan pada pemasangan probe ini sesuai dengan kutub probe-nya, jika positif dengan positif dan jika negatif dengan negatif. Dapat dilihat di sini jika probe berwarna hitam menandakan kutubnya adalah negatif, sedangkan yang warna merah adalah positif. Kita juga dapat lihat di sini untuk membedakan mana kutub positif dan mana kutub negatif. Dapat dilihat jika yang di sini adalah kutub negatif dan yang di sini adalah kutub positif. Sebelum memulai kalian harus memutar selektornya sesuai dengan tegangan yang ada pada baterai. Pertama kita coba putar pada selektor pada 10 dCV. Lalu kita tempelkan pada terminal. Jika jarumnya bergerak ke arah sini dan melewati indikator, berarti tegangan pada baterai ini lebih besar dari 10 dCV. Maka kita perlu memutar selektornya ke tegangan yang lebih tinggi, mungkin sekitar 250 dCV. Jika jarumnya tidak bergerak, berarti tegangan baterai ini lebih rendah dari tegangan yang kita pilih dengan selektor tadi. Berarti kita harus menurunkannya kembali. Berarti tegangan baterai ini sekitar 10 sampai 50 dCV. Nah, dapat lihat bahwa jarum itu berhenti pada garis ke 14 pada dCV. Dan karena kita menggunakan selektor nomor 50, berarti kita untuk melihatnya pada nomor 0 sampai 50 atau pada indikator yang berada nomor di tengah ini. Berarti tegangan baterai ini adalah sebesar 14 volt. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada komponen-komponen yang ada pada stand kelistrikan ini. Alat yang akan digunakan yaitu multitester. Pertama kita akan mengecek terlebih dahulu pada kunci kontak ini untuk menemukan terminal-terminal yang mana. Karena pada kunci kontak terdapat 4 terminal yang berbeda dan kita harus dapat membedakannya. 4 terminal itu adalah terminal ACC, B, ST, dan IG. Pertama kita putar kunci kontak pada posisi ACC. Untuk menentukan terminal yang mana, kalian bisa melihat tabel yang ada pada gambar di bawah. Caranya sendiri, kita putar selektor ke arah 1 kali ohm, sama seperti saat kalibrasi tadi. Dan kita coba tempelkan probe pada terminal yang ada. Sama seperti tadi, jika jarum bergerak berarti kedua terminal ini terhubung. Pada posisi ACC, kedua terminal yang terhubung adalah terminal ACC dan juga B. Nah, dapat dilihat jika jarum pada multitester ini bergerak, yang berarti kedua terminal ini terhubung. Lalu bagaimana cara membedakannya? Kita akan mengeceknya kembali pada berbagai posisi yang berbeda. Berarti kedua terminal ini adalah terminal ACC dan juga B, antara itu. Lalu kita putar ke arah on. Pada on, terminal yang terhubung ada 3, yaitu IG, B, dan ACC. Caranya juga tetap sama seperti tadi. Jika terminalnya terhubung, maka jarumnya akan bergerak.
Nah, karena yang dua ini sudah dicoba, memang ini terhubung. Selanjutnya kita coba yang ini. Nah, ini tidak terhubung. Kalau yang ini terhubung. Nah, berarti terminal yang ini adalah terminal IG. Selanjutnya kita akan mengecek untuk terminal ST. Karena terminal ST tidak bisa, posisinya tidak bisa dihentikan seperti posisi on atau ACC ataupun off, maka kita perlu seorang untuk memegangkan pada posisi ST ini. Pada posisi ST sendiri, terminal yang terhubung adalah B, ST, dan IG. Kita coba pada IG dan satu terminal listrik ini. Nah, terminal ini terhubung, berarti yang satu ini adalah ST. Selanjutnya kita coba IG dan B. Ini memang terhubung. Kita coba yang ini apa terhubung? Tidak. Dan ini terhubung. Berarti kita dapat mengetahui jika terminal yang ini adalah IG, ini ST, ini B, dan karena pada posisi ST ACC tidak terhubung, maka yang ada di atas sini adalah terminal ACC. Selanjutnya kita akan mengecek pada fuse yang ada pada komponen ini. Lalu selanjutnya kita cari terminal mana yang terhubung. Caranya juga sama seperti tadi. Dapat dilihat jika kedua terminal ini tidak terhubung. Bagaimana dengan sebelahnya? Yang ini, ini. Nah, dapat dilihat jika jarum pada multitester ini bergerak, yang berarti kedua terminal ini terhubung. Lalu kita akan melakukan pengecekan pada relay yang ada di sini. Pada relay sendiri terdapat 4 terminal yang berbeda, yaitu 30, 85, 86, dan 87. Cara untuk menentukan terminal 85 dan 86 adalah sama seperti tadi, karena terminal 85 dan 86 itu terhubung. Coba kita lihat. Nah, berarti terminal ini terhubung. Lalu bagaimana dengan sampingnya? Tidak. Nah, ini tidak. Atau ini tidak. Berarti sudah jelas jika kedua terminal ini adalah terminal 85 dan 86. Lalu bagaimana cara membedakan 87 dan 30? Caranya sendiri dengan melepas kepala pada relay ini. Nah, dapat dilihat jika yang ini adalah 30, ini 86, yang ini 85, dan yang ini 87. Lalu setelah itu kita bisa memasangkan kembali dan mengingat-ingat posisi yang mana yang sesuai dengan terminalnya. Kita juga dapat lihat dari kabel yang ada di bawah sini untuk mencocokkannya. Nah, jika dilihat dengan kepala relay yang tadi, kabel berwarna merah menandakan jika kabel itu terhubung pada terminal 86. Lalu warna kuning terhubung pada relay nomor 85. Yang warna hitam terhubung pada relay nomor 37, dan yang warna biru terhubung dengan terminal yang nomor 30. Sekarang kita bisa memasangkan kembali kepala relay ini. Lalu pengecekan terakhir kita akan mengecek lampu. Apakah lampu ini masih berhubung atau tidak terminalnya? Caranya juga sama seperti tadi, dengan menempelkan probe ini pada terminal yang ada pada lampu. Dapat dilihat jika lampu ini terhubung,
terhubung, dan yang terakhir juga masih terhubung. Itu dia cara pengecekan pada komponen-komponen serta alat-alat yang ada. Setelah melakukan pengecekan pada komponen dan alat-alat yang ada, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk membuat rangkaian kelistrikan. Rangkaian kelistrikan sendiri ada dua, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponen disusun secara berurutan, sehingga arus listrik hanya memiliki satu jalur untuk mengalir. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara sejajar dengan satu atau beberapa cabang. Perbedaan yang paling mencolok dari kedua rangkaian ini adalah nyala lampu yang dihasilkan pada rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri, dan tegangan yang diberikan lebih besar rangkaian paralel daripada rangkaian seri. Rangkaian pertama yang akan saya rangkai adalah pada rangkaian seri. Tapi sebelum mulai merangkai, pertama kita pasangkan terlebih dahulu baterai aki dengan kabel yang menghubungkan ke stand kelistrikan ini. Selanjutnya, kita cek kembali tegangan aki agar saat menghitung tegangan pada lampu bisa lebih mudah untuk menentukan standarnya. Halnya juga sama seperti tadi, yaitu multitester. Pertama, kita kalibrasikan terlebih dahulu dengan memutar selektor ke arah 1 kali ohm. Nah, setelah diputar ke arah 1 kali ohm, sekarang kita tempelkan kedua probe atau kabel multitester ini. Caranya juga sama seperti tadi. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengukuran tegangan baterai ini. Pertama, kita putar selektor ke arah 50 dCV dan sama seperti tadi. Dapat dilihat jika jarum menunjukkan pada 15 volt, tepat pada 15 volt. Nah, berarti tegangan baterai ini adalah 15 volt. Nah, sekarang kita bisa langsung membuat rangkaian. Rangkaian pertama, saya akan membuat rangkaian seri. Untuk gambar rangkaiannya bisa dilihat pada gambar di samping. Pertama, kita sambungkan terminal positif baterai dengan terminal fuse. Lalu terminal fuse yang lain kita sambungkan pada terminal B. Lalu terminal ACC kita sambungkan ke 85 atau 86. Untuk kedua terminal ini bisa bebas posisinya. Selanjutnya kita sambungkan terminal 86 pada terminal negatif baterai. Selanjutnya kita sambungkan terminal 37 relay pada terminal positif lampu pertama.
Lalu kita sambungkan terminal positif baterai dengan terminal 30 relay. Kita sambungkan terminal positif lampu kedua dengan terminal negatif lampu pertama. Begitupun dengan lampu yang ketiga. Kita sambungkan terminal positif lampu ketiga dan terminal negatif lampu kedua. Dan terakhir, kita sambungkan terminal negatif lampu ketiga dengan terminal negatif baterai. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, lampu bisa menyala dengan sempurna. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tegangan lampu dengan menggunakan alat multitester. Kita nyalakan terlebih dahulu dan sektornya masih sama seperti tadi, yaitu pada 50 dCV. Kita pasangkan sesuai kutub pada terminalnya. Dan kita lihat jika ini menunjukkan tegangan lampu sebesar 5 volt. Lanjut ke lampu kedua. Coba dilihat, jika lampu kedua juga bertegangan sebesar 5 volt. Dan bagaimana dengan lampu yang ketiga? Sama seperti tadi, yaitu tegangannya 5 volt. Selanjutnya kita matikan kembali agar lampu atau kabel tidak kepanasan. Setelah mengetahui tegangan pada lampu, lalu bagaimana dengan standarnya? Untuk standar pada rangkaian seri itu tergantung dari jumlah lampu dan tegangan pada baterai. Untuk mengetahuinya berarti tegangan baterai dibagi dengan jumlah lampu. Dan tadi karena tegangannya adalah 15, berarti dibagi jumlah lampu yaitu 3, hasilnya adalah 5 volt. Dan setiap lampu pada rangkaian seri tegangannya adalah 5 volt, yang berarti ini sudah sesuai dengan standar. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk membuat rangkaian paralel. Pertama, kita sambungkan terminal positif baterai ke terminal pada fuse. Lalu kita sambungkan terminal fuse yang satunya pada terminal B kunci kontak. Lalu kita sambungkan terminal ACC kunci kontak ke terminal 85 atau 86. Kemudian kita sambungkan terminal yang 86 ke terminal negatif baterai. Kemudian kita sambungkan terminal positif baterai ini ke terminal 30 relay. Selanjutnya kita sambungkan terminal 87 relay ke terminal positif lampu pertama. Dan terminal negatif lampu pertama kita sambungkan ke terminal negatif baterai. Selanjutnya kita sambungkan terminal positif lampu pertama ke terminal positif lampu, dan kita sambungkan terminal negatif lampu kedua ke terminal negatif lampu pertama. Selanjutnya kita sambungkan terminal positif lampu ketiga ke terminal positif lampu ketiga. Dan terakhir kita sambungkan terminal negatif lampu ketiga dengan terminal negatif lampu kedua. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, sudah nyala. Selanjutnya kita akan mengukur, tapi kita matikan terlebih dahulu agar tidak terjadi overheat dan kabel terbakar. Lalu sekarang kita bisa melakukan pengukuran dengan cara seperti tadi.
Dapat dilihat jika tegangan lampu pertama sebesar 10 volt. Kita matikan dulu. Nyalakan lagi. Hitung lampu kedua. Tegangannya adalah 9 volt. Lalu kita hitung tegangan lampu yang ketiga. Nyalakan, tempelkan. Dapat dilihat jika tegangannya adalah 8 volt. Nah, kenapa tidak seperti tadi yang tegangannya sama dan sesuai dengan tegangan yang ada pada baterai? Untuk standar pada rangkaian paralel ini, semuanya itu sama dengan tegangan yang ada pada baterai. Tapi kenapa ini beda-beda? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah pada komponen yang ada pada rangkaian ini bisa saja ada yang rusak atau sudah aus. Yang kedua adalah pemasangan kabel atau pembuatan rangkaian ini yang kurang pas. Apalagi jika kabel yang digunakan itu kabel yang berbentuk capitan seperti ini. Jika mencapit atau memasangkannya kurang pas, maka tegangan yang disalurkan juga bisa berbeda. Dan alasan yang terakhir itu bisa jadi karena salah dalam melakukan pengukuran. Cukup sekian untuk pada pembuatan rangkaian ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah pada rangkaian seri nyala lampu lebih kecil karena tegangan yang diberikan dibagi sesuai dengan jumlah lampu. Sedangkan pada rangkaian paralel nyala lampu lebih terang dikarenakan tegangan yang diterima setiap lampu sama dengan tegangan yang diberikan baterai. Jadi tegangan pada rangkaian seri lebih kecil daripada tegangan pada rangkaian paralel. Maybe that's enough of my explanation in this video. Thank you for watching. Don't stop learning and see you later.